Oke, videonya saya potong karena sudah hampir lebih dari 1 jam. Masih 50 menitan ya, tapi kalau dihitung dari pembukaan 10 menit, ini sudah termasuk jam istirahat. Nah, kembali lagi ke gambar daerah penyelesaian ini, oke. Untuk persamaan linear 3x min y sama dengan 7, kalian perhatikan daerah penyelesaiannya. Kira-kira titik yang pada daerah penyelesaian itu berapa? Titik apa saja? Ini bisa kalian uji yang mana saja. Contoh yang paling gampang ya, kan garisnya seperti ini. Berarti daerah penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis. Sebelah kiri garis itu mana aja? Apakah harus yang kuning? Enggak. Karena ini nanti akan membentuk irisan dengan pertidaksamaan pada garis warna hijau yang ke atas. Jadi yang hijau ini akan ke atas terus, sedangkan yang biru ini akan ke kiri terus. Irisannya pada warna kuning ini. Juga pada sumbu Y atau X sama dengan 0, ini garis X sama dengan 0 ke kanan. Oke. Nah, di sebelah kiri garis berwarna biru ini, kira-kira titik apa saja ya? Kalau menurut saya yang paling gampang itu ya titik 0,0. Kita ujikan titik 0,0 pada persamaan ini. Oke. Misal ini, kita substitusikan langsung saja deh. 0,0, X sama Y-nya 0. Kita substitusikan untuk sembarang X dan Y. Kan berarti 3 dikalikan 0 dikurangi 0 sama dengan 7, ini 0 semua ya. Karena 0 merupakan daerah penyelesaian, kalau dilihat dari sini ya, garis biru ini akan punya daerah penyelesaian di sebelah kiri. Ini kiri. Berarti tandanya yang benar seperti apa? Apakah 0 kurang dari sama dengan 7? Iya. Ini karena garis kuningnya ini masuk ke garis birunya, kita beri tanda kurang dari sama dengan. Ini tidak membentuk titik putus-putus ya. Berarti garisnya termasuk pertidaksamaannya adalah 3x min y kurang dari sama dengan 7. Kemudian garis yang berwarna hijau sekarang. Kalian perhatikan. Kalau menurut saya yang lebih mudah ya tentu saja 0,0 diuji terus ya. Jadi boleh titik yang di luar, tetapi nanti tandanya tidak boleh benar. Kalau ini kan tadi titiknya berada pada daerah penyelesaian garis biru, sedangkan titiknya sekarang berada di luar garis pertidaksamaan yang warna hijau. Berarti tandanya harus beda. Untuk 0 ditambah, kita substitusikan ke X plus 2Y sama dengan 4. 0 tambah 2 kali 0 sama dengan 4. 0 apanya 4 supaya salah, karena daerah 0,0 ini tidak termasuk daerah penyelesaian. 0 lebih dari sama dengan 4. Itu salah kan? Nah, daerah penyelesaiannya kan tidak termasuk 0. Kalau kita tuliskan 0 kurang dari sama dengan 4, atau pertidaksamaannya X plus 2Y kurang dari sama dengan 4, ini salah, keliru. Karena 0,0 nggak masuk saat kita uji cobakan tadi, berarti tandanya harus kebalikannya, lebih dari sama dengan 4. Oke. Jangan lupa ada X sama dengan 0 tadi. Nah, X sama dengan 0 di sini. Kalau kalian lihat kan nggak bisa nguji 0,0 lagi. Misalnya sekarang 4,0 aja. Untuk X sama dengan 4, kita ujikan 4 sama dengan 0. Kayak gini. Sudah jelas ya, ini X lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi kita punya pertidaksamaan 1, 2, 3. Intinya adalah kalian tentukan dulu persamaan linear dua variabelnya. Setelah diketahui persamaan linear dua variabel, kalian uji salah satu titik boleh berada di luar daerah penyelesaian, tetapi saat diuji itu harus kalian buktikan hal yang salah. Jadi misal
ketika diuji titik pada X plus 2Y sama dengan 4, 0 sama dengan 4 ini supaya salah apa? 0 lebih dari 4, karena titiknya di luar. Sedangkan kalau titiknya berada pada daerah penyelesaian, pada garis biru contohnya, 0,0 disubstitusikan ke 3x min y sama dengan 7 tadi, 0 sama dengan 7 supaya benar 0 kurang dari 7 atau kurang dari sama dengan 7. Tanda sama dengannya ini kita lihat dari garisnya. Kalau garisnya putus-putus pada daerah penyelesaian, ini berarti putus-putusnya nggak kayak gitu. Nah gitu misalnya dah. Itu berarti tanda sama dengannya tidak masuk. Oke. Dan mungkin ada beberapa pertidaksamaan yang sangat mudah ditentukan. Misal kalau saya tambahkan dengan pertidaksamaan atau garis di sini, misal ini 3, di sini 3 ya. Kemudian daerah arsirannya seperti ini. Nah ini untuk mencari persamaan linearnya kan tentu sangat gampang. Sebenarnya nggak usah dicari persamaan linearnya, langsung aja, ini kan sudah jelas. Ini X sama dengan 3, daerahnya di sebelah kiri, berarti X-nya kurang dari sama dengan 3. Jadi pinter-pinter dikit ya. Untuk yang ini tadi adalah karena ini X-nya sama dengan 0, daerahnya sebelah kanan, maka X-nya lebih dari sama dengan 0, gitu aja. Terus kalau misalkan di sini batasnya lagi, misal di sini Y sama dengan misal 4, gitu. Terus daerah penyelesaiannya pada bawah daerah bawahnya, atau daerah kurang dari 4-nya, berarti kan ada pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan 4. Ini berarti apa? 3 masuk, 2 masuk daerah penyelesaian. Oke. Untuk yang garisnya lurus-lurus seperti ini, itu mungkin akan lebih mudah daripada garis yang miring-miring. Oke. Nah, sekedar berbagi untuk titik-titik yang memotong garis sumbu Y dan sumbu X. Kalau kalian perhatikan tadi, ini akan selalu memuat 0 ya. Di sini ada 0. Oke, di sini ada 0, di sini ada 0. Perhatikan. Nah, kalau misal saya misalkan ya, titik yang memotong sumbu X itu adalah A,0. Kemudian ada titik yang memotong sumbu Y itu sama dengan 0,B, gini. Kemudian kita masukkan ke definisi gradien. Tadi ada M sama dengan Y min Y satunya kita langsung substitusikan saja 0. Terus ada X min X satunya berapa tadi? A ya. Oh salah, ada yang kurang. Untuk Y2 min Y satunya, Y2 min Y satunya berarti yang mana? Terserah pilih yang mana, sama aja nanti, karena tanda negatifnya akan dibagi lagi. Yang penting adalah urutannya. Misal A ini tadi adalah sumbu X nya, berarti kita A nya kan tadi sebelah sini. Kita punya A, kita punya 0, terus udah Y2 min Y1 nya tadi. Oke, dituliskan aja mungkin lebih gampang. Ini X1, Y1, di sini X2, Y2. Oke. Di sini ada X2, berarti sini adalah ini X2 ya tadi. X2 nya 0, ini X2. Terus Y2 nya tadi B min 0. Y2 min Y1. Oke. Nah, kalau dalam bentuk seperti ini, kita kalikan silang dengan X min A supaya X min A nya ini hilang. Kita dapatkan Y min 0 ini kita abaikan. Y sama dengan B dikalikan berapa X min A per, ini ada negatif A tetap ya. Nah, kemudian kita jabarkan lagi.
dengan mengalihkan di kedua ruas dengan negatif A supaya negatif A di pembaginya ini hilang, menjadi negatif AY sama dengan B kalikan X min A, ini kita kalikan langsung aja, jadi BX min AB. Oke. Kemudian kita kumpulkan Y-nya dengan X yang punya variabel dengan yang punya variabel, jadi BX min plus AY, ini negatif AY-nya dipindah ruaskan ke kanan, berarti menjadi positif. Negatif AB kita pindah ruaskan ke kiri, berarti menjadi positif juga, sama dengan AB. Nah, kalau kalian perhatikan, BX plus AY sama dengan AB. Ini bisa menjadi rumus cepat untuk titik-titik yang diketahui memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi misal contoh yang pertama tadi ada 4,0 sama 0,2. 4,0. Nah, 4 ini misalnya 4,0 sama 0,2, berarti A-nya 4, B-nya 2. B-nya 2 berarti berapa? 2X. Ganti warna dulu. Kita masukkan ke sini ya, tadi kan B-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke sini. Terus A-nya tadi sama dengan 4. Misal ini berarti yang memotong sumbu X ini kan 4,0. Yang memotong sumbu Y 2,0. 2X plus 4Y sama dengan berapa? 4 kali 2 A kali B kan 8. Terus kita sederhanakan menjadi apa? X plus 2Y sama dengan 4. Nah, ini sama nggak dengan yang ini? Sama kan? Lebih cepat yang mana? Lebih cepat yang ini, tapi ini hafalan rumus sebenarnya. Oke, jadi untuk titik yang melewati sumbu X dan sumbu Y, kita punya cara cepat dengan menggunakan rumus BX plus AY sama dengan AB. Atau misal kita punya di sini titik 7/3, ini melewati X, berarti variabelnya di ini koefisiennya variabel Y gitu aja. Ketika ini memotong di sumbu Y, ini berarti koefisien variabel X. Negatif 7X plus 7/3Y sama dengan, kita kalikan 7 kali 7/3 berarti, atau sama dengan di sini 49/3 negatif. Nah, ini kalau kita kalikan 3 terus kita bagikan 7, hasilnya akan sama dengan persamaan yang ini. Itu cara cepatnya. Jadi kalau saya punya beberapa contoh pertidaksamaan seperti ini kebetulan sudah kelipatan ya. Kita gampang memisalkannya ini. Untuk BX plus AY sama dengan AB gini kan. Terus kita punya 2 garis. Nah, kalau diperhatikan ini kan sudah A kali B nya negatif 25, berarti selalu melewati titik yang punya bilangan 5. Ini 5, ini negatif 5, ini negatif 5. Perhatikan 5X min 5Y lebih dari negatif 25, berarti untuk titik yang memotong sumbu Y di 0,5 dan titik yang memotong di sumbu X di negatif 5,0 di sini. Itu garisnya ini. Itu garis yang pertama, warna pink. Lebih dari negatif 25. Kita uji 0,0. Ini titik 0. 0 lebih dari negatif 25. 0 lebih dari negatif 25. Benar atau salah? Karena benar berarti arsirannya nanti ke daerah
sebelah kanan garis. Terus yang kedua, 5x plus 5y kurang dari 25. Ini kebetulan juga bisa pakai rumus 5x plus 5y kurang dari 25. Berarti kita melewati titik yang memotong sumbu y di 0,5 di sini. Ganti warna aja mungkin. Kemudian titik yang melewati sumbu x atau memotong sumbu x di 5,0. Garisnya ini. Saya tuliskan dulu, ini sumbu y, ini sumbu x. Tandanya kurang dari 25, uji titik lagi. Misal 0,0 lagi. 0 kurang dari 25, benar atau salah? Benar, berarti daerahnya melewati 0. Gini ya. Ini daerah yang saya arsir berarti daerah penyelesaian. Oke, ini sudah. Kemudian ada lagi, negatif 5x plus 5y lebih dari negatif 25. Berarti titik yang memotong sumbu x di negatif 5, sumbu y yang memotong di sumbu y, ini berarti sini. Kemudian titik yang memotong sumbu x di 5,0, gini. Itu lebih dari negatif 25, uji titik lagi 0,0. 0,0 lebih dari negatif 25, benar atau salah? Benar. Daerahnya termasuk 0. Kita lihat sisi garis yang punya 0. Sisi garis itu tegak lurusnya ya. Bisa sisi sana, bisa sisi sana juga. Jadi ini sudah juga. Dan yang terakhir, min 5x berarti motong di negatif 0,5 di sini. Dan negatif 5,0 di sini. Nah, misalnya gini. 0 kurang dari 25, uji titik 0 ke sini. 0 ini kan 0 semua ya. 0 kurang dari 25. Benar, daerah sini. Berarti daerah penyelesaiannya kita arsir di irisan masing-masing pertidaksamaan. Daerahnya seperti ini. Tapi ingat, ini karena kebetulan pertidaksamaannya dalam bentuk seperti ini, yang artinya 5 kali 5, negatif 5 itu sama dengan negatif 25, 5 kali 5 sama dengan 25, negatif 5 kali 5 sama dengan negatif 25, negatif 5 kali negatif 5 sama dengan 25. Kebetulan ini merupakan menggunakan rumus ini ya. Tapi sekali lagi, kalau tidak bisa dibentuk seperti pada contoh ini, kalian perhatikan, ini kan 1. Ntar ini 1, ini 2, 1 kali 2 sama dengan 4 kan enggak. Terus 3 kali 1 sama dengan 7 kan enggak. Nah, ini harus kalian uji titik dulu yang memotong 0,0 atau berapa terserah. Kalau memotong sumbu x berarti x-nya sama dengan berapa? 0. Terus kalau memotong sumbu y berarti kebalik ya. Kalau memotong sumbu y berarti x-nya 0. Kita gambarkan aja biar gampang. Ini sumbu y, ini sumbu x. Terus kalau ada garis, kita ganti warna di sini. Ada garis kayak gini, memotong sumbu x berarti ini sumbu x ya. Memotong sumbu x berarti apanya yang 0? Ini y berarti y-nya 0, memotong sumbu x. Ini kan pasti titiknya misal a,0. Kemudian saat memotong sumbu y 0,b. Berarti substitusikan aja, misal di sini untuk mencari b-nya, ini berarti kita substitusi x-nya sama dengan 0. Tapi kita ubah ke dalam bentuk persamaan dulu. Karena ini dalam bentuk pertidaksamaan, kita ubah dalam bentuk persamaan dulu. Persamaan garisnya kan berarti tanda pertidaksamaannya hilang. Kita punya x plus 2y kurang dari 4 sama dengan 0. Substitusikan
X sama dengan 0. Tujuannya apa? Untuk mencari perpotongan garis dengan sumbu Y di sini. X sama dengan 0 ya berapa? 2Y min 4 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 4/2. Ini paham gak? Ini kita pindah luaskan 4-nya. Ya. Jadi 2Y sama dengan 4. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 2 menjadi 4/2 berapa? 2. Kita punya titik berapa? 0,2. Baru substitusikan Y sama dengan 0. Ini untuk mencari titik potong dengan sumbu X. Kita substitusikan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan X plus 2Y min 4 sama dengan 0 ini. Jadi apa? X plus 0 di sini. Kita tuliskan langsung aja negatif 4 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 4. Didapatkan titik perpotongannya di sini adalah 4,0. Sama dengan yang hijau ini. Untuk yang warna biru bisa kita ganti warna dulu. 3X plus Y ini kita ubah dalam bentuk persamaan supaya tidak bingung. Min 7 sama dengan 0, oke? Untuk garis yang ini. Kemudian kita uji lagi ketika X-nya sama dengan 0. Atau ketika misal ini X-nya sama dengan 0, kan berarti saat garis itu memotong sumbu Y. Kenapa sih kok kita uji dengan titik yang memotong sumbu Y dan sumbu X? Karena tentu saja lebih mudah daripada titik-titik lainnya. Kalau misalkan garisnya melewati 0,0 seperti ini, kalau disubstitusikan ini biasanya tidak bisa. Karena apa? Garis yang kayak gini nih tidak punya konstanta. Garis yang kayak gini itu biasanya hanya bentuk seperti ini. X sama dengan Y, 2X plus 3Y sama dengan 0. Intinya apa? Tidak punya konstanta selain 0. Dan kalau disubstitusikan 0,0, hasilnya ya misal ini substitusikan X sama dengan 0, berapa? Y-nya 0 sama dengan Y, berarti Y-nya sama dengan 0. Jadi untuk garis yang tidak melewati 0,0 ini bisa diujikan ketika memotong sumbu X dan ketika memotong sumbu Y. Kembali lagi, kita substitusikan X sama dengan 0 ke pertidaksamaan 3X plus Y min 7 sama dengan 0. Kita dapatkan Y min 7 sama dengan 0. 3X-nya ini kan 3 kali 0. Kemudian kita pindah atau tambahkan 7 ke kedua ruas menjadi Y sama dengan 7. Kita dapatkan titik 0,7. Nah, setelah langkah ini selesai, kita substitusikan Y sama dengan 0. Sekali lagi, untuk uji titiknya ini gunanya hanya untuk menggambar. Nah, mungkin kalau ketika mensubstitusikan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 itu ternyata nilainya aneh, atau mungkin lebih gampang ketika X-nya sama dengan 1 kah, atau Y sama dengan 1, juga boleh, itu terserah. Intinya apa? Kita mau mencari titik. Dan supaya titiknya itu kita dapatkan, kita harus memisalkan salah satu titik yang lain, koordinat yang lain. Misal kita mau mencari koordinat Y, X di sini, kita mau mencari koordinat X saat Y-nya sama dengan 0. Berarti kita substitusikan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan. Kalau yang ini tadi, ketika kita mau mencari koordinat Y ketika X-nya sama dengan 0. Oke. Jadi kita substitusikan Y sama dengan 0 di sini, didapatkan 3X min 7 sama dengan 0. 3
3x sama dengan 7. X-nya sama dengan 7 per 3. Dari sini kita dapatkan titik kedua dari pertidaksamaan yang warna biru tadi, 7 per 3,0. Oke. Kemudian karena sudah tahu dua titik dari masing-masing pertidaksamaan, sudah bisa kita gambar, karena emang untuk menggambar garis itu membutuhkan dua titik. Oke, kita perhatikan dulu. Untuk di sumbu X ini 7 per 3 sama 4. Kira-kira yang paling kiri yang mana? 7 per 3. Nah, untuk skalanya sebenarnya terserah ya. Nggak usah di sangat tepat atau akurat kan. Misalkan saya tulis 7 per 3 di sini, ya boleh saja. Kemudian saya tulis 4 di sini, ya boleh saja. Atau mungkin saya ganti warna aja, 4 kan tadi warnanya hijau. Ini 4 ya. Kemudian yang di atas tadi ada 2 sama 7. Ini saya tuliskan 2 sama 7 warna biru. Oh, sebentar. Oke. Kan titiknya tadi melewati 0,7 sama 7 per 3,0. Kita tarik garisnya di sini. Nah. Kemudian untuk garis yang warna hijau, kita tarik garisnya juga melewati titik tersebut. Kita kembali ke pertidaksamaannya sekarang. Setelah kita menggambar grafiknya ini, langkah selanjutnya adalah mencari daerah yang sesuai dengan pertidaksamaan. Misalkan di sini kita uji titik yang tidak melewati garis ya. Oh, saya memberi bocoran. Sebenarnya kita nggak tahu ini 0,0 ini masuk dalam daerah penyelesaian atau bukan. Jadi kita ujikan ke salah satu pertidaksamaan. Berapa 0,0 di sini? Ini 0, ini 0. Berarti dapatnya apa saja? Negatif 4 lebih dari sama dengan 0. Tebak-tebakan, benar atau salah? Salah ya. Negatif 4 kurang dari sama dengan 0. Karena yang kita uji titik tadi itu berada di luar daerah pertidaksamaan, berarti ini saya arsir, yang saya arsirin merupakan daerah penyelesaian, berarti yang kita arsir daerah yang tidak memuat 0,0. Kemudian untuk persamaan yang kedua, saya ganti warna lagi dulu. Kita punya 0,0 lagi, berarti 0,0 negatif 7 kurang dari sama dengan 0. Ini kita uji titik 0,0 lagi. Apakah negatif 7 kurang dari sama dengan 0? Iya. Berarti tandanya seperti apa? Grafiknya seperti apa? Kita arsir, karena tadi yang saya arsir adalah daerah penyelesaian, dan 0,0 ketika disubstitusikan ke pertidaksamaan 3x plus y itu hasilnya adalah negatif 7 kurang dari sama dengan 0. Berarti benar. Kita arsir daerah yang memuat 0,0 sekarang. Nah, ke bawah sini. Oke. Kemudian yang kedua adalah x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Ini artinya daerahnya selalu memuat di kuadran 1 atau daerah sini. Oke. Tadi kan yang garis hijau ke atas dan garis biru yang bawah. Dan daerahnya harus x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Daerah irisannya kita lihat ketika x-nya lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, itu kan pasti di sini. Sudah, kita perhatikan saja di daerah sini.
untuk daerah yang warna biru itu ke bawah tadi di sini, sedangkan daerah yang hijau ke atas. Berarti irisannya berada di sini. Atau mungkin saya ganti warna merah biar lebih terang. Nah, ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Oke, jadi kita recall lagi cara untuk menentukan grafik daerah penyelesaian gimana. Kita ubah dulu pertidaksamaan menjadi persamaan. Ubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Yang kedua, kita apakan? Gambar ya. Kita gambar persamaan SPLDV-nya atau sistem persamaannya. Yang ketiga apa? Uji titik. Ke mana? Ke pertidaksamaan. Yang keempat, arsir atau beri tanda. Beri tanda apa? Daerah penyelesaian. Jadi pada beberapa kasus itu kadang daerah penyelesaiannya justru tidak diarsir. Mengapa? Karena biar terlihat lebih terang. Contohnya kayak gini. Saya arsir kan daerah sini awalnya. Kemudian saya arsir daerah sini. Kemudian saya arsir daerah sini. Kemudian saya arsir daerah sini. Daerah penyelesaiannya yang tidak diarsir terlihat jelas di sini. Jadi boleh daerah penyelesaian yang diarsir, boleh juga yang bukan daerah penyelesaian yang diarsir, tapi harus disebutkan dulu daerah penyelesaiannya apakah yang diarsir atau tidak. Oke. Itu tadi adalah cara menggambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Pada video sebelumnya ini kita lebih mengupas tentang bagaimana definisi suatu gradian itu dapat membentuk persamaan linear dua variabel dari definisi gradian itu. Untuk dua kasus, ketika diketahui dua titik atau ketika diketahui satu titik dan gradien. Kemudian juga ada contoh untuk menentukan pertidaksamaan ketika diketahui grafik dari daerah penyelesaian, dan tentu saja pada grafik tersebut akan diketahui beberapa titik. Misal titik yang memotong sumbu X dan sumbu Y ini tadi diketahui kan. Dan juga kita sudah membahas contoh penerapan rumus atau cara cepat jika diketahui titik-titik yang melewati sumbu X dan sumbu Y yang memotong titik pada garis ya yang melewati sumbu X atau memotong sumbu X dan sumbu Y. Ini bisa kita bentuk secara cepat. Mungkin saya akan lebih tekankan di sini. Kalau saya punya garis seperti ini misal ini Y, terus ini X, dan di sini diketahui melewati 3 dan melewati 2. Ini bisa kita bentuk persamaan linearnya dengan cepat dengan menggunakan rumus ini. Berarti persamaannya adalah 3x plus 2y sama dengan 6. Untuk apa? A, ini tadi kan y-nya 2 ya. 0, A. Ini berarti adalah titik yang memotong 0, B maksud saya. Dan A, 0. Titik yang memotong sumbu Y tadi ini kan 3. Itu adalah koefisien dari variabel X. Sedangkan titik yang memotong sumbu X tadi itu merupakan koefisien variabel Y. Kemudian konstantanya kita kalikan dapat persamaan ini. Oke.